Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Masak ala Ciwi Catering. Di video kali ini saya mendapatkan pesanan snack box. Isinya ada cake potong, risoles, dan mendut atau juga yang lagi tren sekarang disebut dengan putri mandi. Kali ini saya akan bagikan resepnya cara membuat risoles raw good, yaitu dari wortel dan kentang. Dan ini juga bisa buat ide usaha untuk snack box ya. Bahan membuat isian risoles ini ada wortel dan kentang ya kita pakainya. Ini kita potong dulu, kita bersihkan, kemudian nanti kita parut kasar. Boleh diparut, boleh juga dipotong kotak-kotak ya, tapi karena ini saya mengejar waktu biar cepat, saya lebih suka diparut. Nah, ini saya menggunakan parutannya seperti ini dari stainless. Ada macam-macam bentuknya, ada yang kecil, ada yang besar. Saya gunakan yang besar seperti ini. Kita parut semua wortelnya, kemudian setelah itu kita parut juga kentangnya. Saya membuat 500 gram wortel dan 500 gram kentang. Ini bisa menjadi 50 pieces risoles ya, dengan ukuran yang standar. Oke, kentangnya ini kita kupas dulu, lalu kemudian juga kita parut. Sebaiknya untuk mencucinya itu dicuci kalau nanti pas mau dipakai ya, supaya kalau pas marut gini nggak licin. Maksudnya dicucinya kalau pas mau dicemplungin atau dimasak di wajan gitu. Wortel dan kentang udah diparut, selanjutnya mari kita lihat bumbu-bumbunya. Bumbunya ini ada bawang putih dan bawang merah yang dicincang, kemudian ada lada bubuk dan penyedap atau kaldu bubuk ya, kemudian ada gula pasir, kornet, dan ini ada tepung terigu. Ini adalah susu bubuk ya, kemudian garam dan palanya ini nanti dihaluskan, kemudian ini ada air untuk merebus wortel dan kentangnya, dan kemudian ini adalah terigu. Selanjutnya kita memulai memasak untuk membuat isiannya. Isiannya ini yang disebut dengan raw good ya, raw good sayuran yaitu kentang dan wortel. Bumbu-bumbu tadi kita tumis dengan menggunakan sedikit minyak. Setelah harum dan layu, selanjutnya kita masukkan kornetnya. Nah, ini kornetnya seukuran 200 gram ya. Bisa dibeli di swalayan atau di toko-toko yang menjual bahan-bahan kalengan gitu. Dan kornetnya ini kita tumis sebentar, asal tercium wangi aja. Kemudian kita masukkan wortel dan kentangnya. Jangan lupa untuk wortel dan kentang yang udah diparut dicuci dulu ya. Kemudian ditiriskan. Setelah itu kita masukkan ke sini, ke dalam wajan, kita aduk secara rata gitu. Setelah tercampur rata, barulah nanti kita masukkan airnya. Airnya ini takarannya 1000 ml ya. Untuk resep lengkapnya seperti biasa cek di box deskripsi ya. Di tahap perebusan ini kita bisa seasoning. Kita masukkan kaldu bubuk, kemudian lada bubuk, garam, kemudian gula pasir, dan pala bubuknya juga ikut masuk ya. Tadi palanya juga harus dihaluskan. Setelah semua seasoning masuk, kita aduk rata lagi, kemudian kita tunggu sampai sedikit menyusut airnya dan mendidih ya. Kita tunggu sampai dia setengahnya airnya. Sembari menunggu kita campur susu bubuk dan terigu menjadi satu, karena ini akan dicampur ke dalam masakan tadi, masakan wortel tadi untuk mengentalkan ya. Nah, kita campur rata. Setelah wortel dan kentangnya tadi menyusut airnya, kita masukkan sehingga dia mengental dan pekat gitu. Nah, ini sudah menyusut setengahnya, langsung saja kita masukkan campuran terigu dan susunya. Kita aduk. Ini boleh dimatikan apinya karena kalau kita aduk dengan kondisi pekat seperti ini akan gosong ya.
jadi kurang enak nanti. Jadi dimatikan aja apinya, kita aduk sampai rata, dan ini agak berat ya. Oke, ini rogutnya udah jadi, kita tunggu dia dingin sembari kita menyiapkan kulit risolnya. Untuk kulitnya, ini kami memakai terigu protein sedang, dan ini ada kaldu bubuk, telur, 1 butir telur, air, dan ini saya menggunakan kental manis. Boleh juga nggak pakai kental manis, nggak apa-apa. Kemudian ini ada sedikit garam. Selanjutnya, kita siapkan wadah yang besar untuk membuat kulitnya. Kita campur di baskom ini, kita masukkan semua bahannya, yaitu garam, kaldu bubuk, telur. Kita campur nanti ya setelah cairannya dimasukkan. Karena kami menggunakan susu atau kental manis, jadi kental manisnya ini dicairkan dulu dengan air yang udah ditakar ya. Ini dengan terigu 250 gram, saya menggunakan airnya itu 650. Oke, setelah kental manisnya dicairkan, kita campur ke dalam adonan terigunya. Kita tambahkan sedikit air, sedikit saja dari air yang sudah ditakar nanti, diaduk pelan-pelan aja sampai merata sambil ditambahkan airnya sampai habis. Kemudian kita tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Ini gunanya supaya adonan kulitnya itu tidak terlalu menempel di teflon karena dia lebih kalis ya. Nah, ini kita cek kekentalannya seperti ini. Kalau masih tebal, kalau dicetak masih tebal ya, itu tandanya dia kurang cair, bisa ditambahkan sedikit air. Tapi kalau dicetaknya udah tipis, itu udah cukup. Nah, ini kita menggunakan ukuran teflonnya 20 cm. Ini pas banget untuk risoles ukuran standar ya. Pertama kita oles dulu dengan sedikit minyak atau margarin ke teflonnya menggunakan kuas, kemudian kita ratakan seperti ini. Lalu kita masak dengan api kecil ya. Kalau terlalu besar, sedang, jadi dia cepat gosong, hasil kulitnya itu kering, jadi cepat patah. Kalau di pinggirnya ini udah sedikit mengelupas, itu tandanya dia sudah bisa diangkat dan langsung aja dibalik. Maksudnya udah selesai masaknya ya. Tidak perlu dibalik karena akan malah jadi gosong. Jadi langsung aja kita tumplek di atas meja. Ini warnanya emang ada rada kemerah-merahan, kecoklatan-coklatan gitu karena ada susu kental manisnya ya. Tapi kalau teman-teman nggak pakai susu kental manis, warnanya lebih kuning. Oke, setelah kulit risolesnya agak dingin, kita bisa mengisinya dengan rogut yang udah kita buat tadi. Kita boleh pakai yang bintil-bintil ini yang warna coklat ini di atas untuk diisi dengan rogutnya, atau sebaliknya nggak ada efeknya sih, boleh-boleh aja. Kita masukkan 1 sendok makan, kemudian kita gulung, kita lipat seperti lipatan amplop gitu ya. Kita lem dengan adonan sisanya tadi, lemnya dengan adonan tadi ya. Nah, ini adonan kulitnya tadi ya, kita sisakan sedikit untuk mengelem dan celupannya.
Oke, selanjutnya kita celupkan ke tepung panir. Kita celupkan di adonan lem tadi atau adonan kulitnya ya, seperti ini. Kita masukkan, kita balur ke tepung panir. Ini saya menggunakan tepung panir oranye, bisa juga tepung panir putih ya, suka-suka aja. Kalau kita mengerjakannya sendirian, gunakan dua tangan ya. Tangan kanan untuk mencelup dan tangan kiri untuk membalurkan ke tepung panir. Karena kita harus menggunakan tangan yang kering supaya tidak membasahi tepung panir. Oke, setelah itu kita bisa menyimpannya dulu di kulkas beberapa menit atau langsung menggorengnya. Nah, ini saya langsung menggorengnya dengan menggunakan minyak panas ya. Kemudian kita goreng dengan api sedang saja. Tipsnya untuk menggoreng sebaiknya setelah agak keras risolesnya kita sedikit bolak-balik supaya di bawahnya itu tidak gosong seperti ini ya. Karena ini kulitnya emang agak manis. Setelah kecoklatan atau kuning keemasan dan kulitnya agak crispy seperti ini, kita bisa angkat dari penggorengan. Risoles ini biasanya kami pakai untuk isian snack box. Satu piecesnya seharga Rp3.000. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Bagi kalian yang baru datang dan mampir di channel ini, sekiranya bermanfaat dan inspirasi, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya juga ya, supaya kalian dapat notifikasi ketika kami update video terbaru. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.